Sebuah tuduhan lama kembali mencuat. Dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kini memasuki babak baru. Pengadilan memanggil, mediasi digelar, dan publik menunggu klarifikasi yang tak kunjung tuntas. Namun dalam pusaran kontroversi ini, pihak yang melapor justru dijadikan tersangka. Sementara suara-suara kritis perlahan mulai dibungkam dengan dalih hukum. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Dan mengapa ini penting untuk kita semua? Nama Zainal Mustafa tiba-tiba mencuat sebagai penggugat keabsahan ijazah Jokowi. Ia melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mempertanyakan otentisitas dokumen pendidikan kepala negara. Tak berselang lama, mantan Menpora Roy Suryo juga turut bersuara. Ia, bersama Tifauzia Tiasuma dan Rismon Sianipar, secara terbuka menuding ijazah Jokowi palsu. Tuduhan itu viral, namun bukti-bukti konkret yang bisa diverifikasi publik tetap tak kunjung muncul. Komisi Pemilihan Umum Kota Solo menyatakan siap hadir dalam proses klarifikasi dan mediasi yang dijadwalkan pengadilan. Mediasi menjadi jalan tengah yang diharapkan dapat menjernihkan persoalan. Namun gugatan ini terus bergulir di tengah sorotan media dan skeptisisme publik. Jika Anda merasa tayangan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Ironis, di saat publik menunggu pembuktian, Zainal Mustafa justru ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. Polisi menyebut ada unsur pidana dalam dokumen yang dijadikan dasar gugatan. Namun bagi sebagian orang, ini justru menambah keraguan. Mengapa proses hukum justru lebih dulu menyasar si penanya, bukan substansi yang dipertanyakan? Setelah ikut bersuara soal ijazah Jokowi, Roy Suryo dan 2 orang lainnya dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penyebaran berita bohong. Roy menyatakan tak gentar dan mengaku siap menghadapi proses hukum. Namun lagi-lagi, publik dihadapkan pada pertanyaan lama. Apakah menyuarakan keraguan atas dokumen publik bisa dikategorikan pidana? 1000% siap, ya gitu. Jadi nggak apa-apa hak seseorang untuk melaporkan. Meskipun nanti pasti akan dipertanyakan. Ya legal standingnya apa? Tapi kalau ijazah yang disebut-sebut asli itu ada pada kader partai itu, saya pastikan yang disebar oleh kader partai itu adalah palsu. Sebagian menilai tuduhan terhadap presiden adalah bentuk fitnah terstruktur, tapi sebagian lain melihatnya sebagai wujud kontrol publik yang sah. Pertanyaannya, sejauh mana masyarakat diperbolehkan menguji keabsahan informasi publik tanpa risiko kriminalisasi? Dan apakah negara siap menjawab keraguan dengan transparansi, bukan dengan tekanan? Kebenaran mungkin sederhana, tapi dalam sistem yang rumit, ia seringkali datang terlambat. Dan dalam masyarakat yang terbiasa diam, pertanyaan bisa lebih berbahaya dari jawaban. Kita tak sedang bicara tentang benar atau salah, tapi tentang ruang untuk bertanya, karena kepercayaan hanya tumbuh di atas fondasi yang jujur. Dan pada akhirnya, sejarah akan menilai siapa yang memilih diam dan siapa yang berani bertanya.